Tapi ketika si Yani masuk ke dalam ruangan dan berada di ruangan itu, mereka semuanya diam, bahkan memuji-muji si Yani. Dan ini pun terjadi saat si Eti tidak ada. Semua di antara mereka membicarakan semua keburukan Eti, menggibah lah kasarnya ya. Tapi ketika si Eti ada di antara mereka, mereka akan memuji-muji si Eti. Dan anehnya lagi, mereka sering mengadakan acara seperti makan bersama, masak-masakan di rumah si Eti ini. Nah, disitulah membuat si Yani makin gak betah berada di kantor tersebut. Si Yani yang setiap hari bekerja selalu di bawah perintahan, bentakan, bahkan dektean si Eti ini, makin hari badannya makin mengenaskan. Kelihatan matanya yang agak celung, ditambah mungkin apa yang terjadi di kantor dia bawa pulang hingga jadi pikiran. Itu yang membuat dia jarang tidur. Agak menyedihkan sekali. Hingga menurut si Yani, beberapa bulan terakhir hampir setiap hari selalu di meeting oleh atasannya. Alasannya adalah si Eti yang tidak menyelesaikan tugas pokoknya. Padahal anehnya, hampir semua pekerjaan si Eti Yani yang mengerjakannya. Tapi satu tugas utama yang dia pegang sendiri, hampir setengah tahun ini belum dia selesaikan sama sekali, satu pun belum. Nah, di situ menimbulkan kecurigaan para atasannya. Lalu dampaknya meeting setiap hari, hampir setiap hari mereka berdua di meeting. Nah, dari beberapa minggu meeting tersebut, akhirnya ketahuan kalau semua kerjaan Eti, hampir semua kerjaan Eti, Yani yang disuruh mengerjakan. Dari situ atasannya marah, lalu meminta kepala bagian kami untuk memberikan SP1 pada si Eti. Tapi karena mereka satu geng, satu pertemanan, anggap aja sohib ya. Nah, akhirnya si kepala bagian ini gak mau ngasih SP si Eti. Dia cuma mengiya-iyakan saja apa yang diperintahkan oleh atasan. Akhirnya sistem kerja di tim mereka pun dirubah, karena ternyata selama ini sistem kerja mereka tidak sesuai yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, mantan kepala bagian mereka yang membuat sistem sendiri yang tanpa diketahui oleh atasan mereka. Nah, oleh karena itu, itulah si Eti semena-mena terhadap si Yani. Nah, setelah kejadian meeting terakhir tersebut, akhirnya sistem kerja mereka pun, tim mereka akhirnya dibagi tuh sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Penderitaan si Yani nggak rampung di situ aja, karena bagian yang sekarang kan sohib karib si Eti. Nah, meskipun ditutupin seperti apapun, pada akhirnya ketahuanlah pernah si Eti selalu beralasan kehilangan berkas. Oleh karena itu dia tidak bisa menyelesaikan tugas utamanya di kantor.
sampai akhirnya dia dikenai SP2. Tapi karena dia selalu melawan terhadap atasan dan memberontak, bahkan saat dia tahu dia di SP2, akhirnya si atasan murka, langsung memecat secara tidak hormat si Eti ini. Nah, di hari yang sama pemecatannya, si Eti keluar dari ruangan, langsung menemui manajer, kemudian pulang. Akhirnya si Eti dipecat secara tidak hormat. Lalu bagaimana sohibnya yang menjadi kepala bagian tim si Yani ini? Dengar cerita si Yani, kalau si sohibnya Eti ini dia berencana menikah, tapi entahlah kenapa bisa, katanya sih dibatalin, gagal. Nah, itu sih kisah si Yani. Mungkin kesabarannya, jujur saja aku nggak pernah melihat raut wajah marah, ataupun dia memang orang yang agak susah marah si Yani ini. Jadi diperlakukan seperti apapun dia selalu nerimo. Mungkin kalau orang lain bisa saja memberontak, tapi dia akan selalu menerima apapun, baik enak atau nggak enak perlakuan yang dia terima. Terlepas dari semua itu, satu hal yang aku pelajari dan aku ambil hikmahnya dari kisah si Yani ini, dan semoga teman-teman juga, bahwa kesabaran itu adalah hal yang sangat penting. Jujur saja aku salut sekali dengan kesabaran si Yani. Hampir 1 tahun dia jalani dengan kondisi yang seperti itu. Mungkin kalau teman-teman yang lain, termasuk atau terutama aku ya, aku nggak bakal bertahan lama jika aku diperlakukan seperti itu. Tuhan itu tidak tidur. Tuhan itu maha adil. Kita akan memetik semua apa yang sudah kita lakukan. Jika kita melakukan perbuatan yang buruk, maka kita akan menerima hal yang buruk pula. Jika kita melakukan perbuatan yang baik, maka kebaikan yang akan ada selalu bersama kita. Apapun yang kita lakukan, pasti ada karmanya masing-masing. Apalagi di akhir zaman seperti ini, setidaknya berbaik terhadap semua orang gak ada salahnya kok. Dan dimanapun kita berada, setidaknya kita bisa adab asor itu tetap dijaga, tata krama, sopan santun sebagai orang timur yang punya adab ketimuran. Baik, sampai di sini dulu cerita si Yani. Dan sebenarnya selain dia meminta untuk mengisahkan tentang kisah hidupnya dalam bentuk video, si Yani ini juga minta aku untuk membuatkan sebuah novel kecil tentang kisahnya. Nanti aku share di website aku, ayanamandiri.com. Nah, semoga teman-teman gak bosan melihat atau nonton video aku, dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan tetap pantau video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.